Selamat malam pemirsa, selamat bergabung di program iTalk bersama narasumber yang sedang berada di tengah pusaran pemberitaan. Saya Aryo Ardi. Telolet Om, fenomena anak-anak yang gemar mendengarkan suara klakson dari bus-bus di utara Jawa kini mendunia. Menanti bus di pinggir jalan dan berharap sang pengemudi membunyikan klakson dengan nada yang kreatif, nyatanya menghasilkan kesenangan tersendiri. Menjadi viral di dunia maya, demam Om Telolet Om mulai dipertanyakan dari segi legalitasnya. Meski tidak melarang, Kementerian Perhubungan mengingatkan agar euforia Om Telolet Om tetap mengutamakan keselamatan. Sejauh tidak membahayakan dan tetap berlandasan peraturan, Menhub Budi Karya Sumadi menyambut positif Om Telolet Om. Sekali ya ceritanya, saya dulu kan sering naik bus dari Jogja ke Jakarta, selalu mencari bis yang terbaik. Jadi nggak mungkin saya melarang. Sedianya klakson pada setiap kendaraan berfungsi memberikan peringatan pada pengguna jalan agar lebih berhati-hati. Kesenangan memburu klakson telolet sedianya diiringi kewaspadaan dan mengutamakan aspek keselamatan. Kepolisian pun akan menindak pengguna klakson yang tidak sesuai perundangan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, Om Telolet Om yang semakin fenomenal, terutama di saat musim libur panjang seperti saat ini. Dan malam hari ini saya sudah kedatangan tamu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga punya pengalaman Om Telolet Om. Selamat malam Pak Budi. Malam Mas Arya. Benar punya pengalaman waktu kuliah di Jogja ke Jakarta. Betul. Harus memilih bus yang ada klakson telolet ya? Betul. Seperti apa Pak pengalamannya Pak? Ya kan saya dari Palembang ke Jogja itu, untuk Jakarta ke Jogja itu pakai bis. Bapak asli Palembang, kuliah di UGM Yogyakarta. Jadi kalau kita pas cari tiket di Jogja, terutama kalau pulang lebih bisa memilih gitu. Kita pilih lah. Jadi yang kalau klaksonnya bagus. Kalau busnya klaksonnya jelek bukan telolet, Pak Budi nggak mau naik bus itu ya? Nggak mau. Itu harga tiketnya sama Pak ya? Sama. Jadi sebenarnya fenomena ini sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 70 berapa Pak Budi? Waktu itu 76 ya. Tapi memang itu kreativitas masing-masing bis saja gitu ya. Belum seperti sekarang semuanya dan menjadi satu viral seperti sekarang ya. Tapi suaranya udah telolet Pak Budi ketika itu ya. Tidak ada perubahan sampai saat ini ya. Tidak. Tapi sekarang lebih kreatif. Lebih kreatif. Apa bedanya Pak Budi? Saya dengar ada juga yang mendayu-dayu dan lebih panjang ya. Kalau dulu itu pendek sekali gitu ya. Sekarang mendayu-dayu panjang bisa sampai hampir 1 menit gitu. Ternyata bukan lagu dangdut yang ada cengkoknya, tapi klakson telolet pun juga ada mendayu-dayu Pak Budi ya. Betul. Benar Pak, Menhub atau Kemenhub akan mengadakan kontes telolet, bahkan mengundang DJ dunia, benar seperti itu? Jadi gini, saya kan sebelumnya presidir dari Jaya Ancol. Saya melihat ini sebagai suatu kreativitas yang bagus. Artinya ada 2 sisi yang bagus dari sini. Sisi yang pertama bagi Kementerian Perhubungan, sekarang ini yang namanya bus itu kan kurang diminati. Nah dengan keunggulan daripada telolet ini, dia mungkin akan menjadi sesuatu yang jadi diminati. Nah kreativitas, Ancol adalah tempat berkumpulnya kreativitas gitu. Ngumpulin DJ, kompetisi seni dilakukan. Jadi minggu kemarin saya ketemu dengan Operation Director, saya bilang, ya mereka akan bikin, nah kita support gitu. Bikin akhir tahun ini pergantian tahun? Enggak, akhir tahun ini dia bikin tapi mini, belum besar, tapi mereka akan siapkan dalam waktu 1 bulan. Dari Kemenhub sendiri supportingnya akan seperti apa Pak? Pembagian tugasnya dengan PT Ancol sendiri? Satu, kita
endorsement lah ya, endorsement pada sponsor, endorsement sebagai mengengage bahwasanya kita memang membutuhkan kreativitas, kita membutuhkan Telolet untuk memajukan BIS, seperti itu. Jadi ada kolaborasi, perannya lain-lain dengan Ancol. Nah, ada juga berita yang menyebutkan bahwasanya Bapak akan melarang penggunaan klakson Telolet. Benar seperti itu Pak Budi? Sebenarnya waktu itu sedikit dipelintir. Jadi waktu itu ada teman wartawan bercerita, dan saya belum tahu Om Telolet waktu itu. Disampaikan, Pak ini ada Om Telolet suka di pinggir jalan. Pasti Pak Budi bikin ini Om siapa lagi gitu Om ya? siapa lagi gitu. Pasang itu. Ditunjukin lagi gambarnya itu. Nggak boleh seperti itu. Nah, secara umum disampaikan nggak boleh gitu. Nah setelah saya pelajari, oh kalau Telolet boleh, kalau di pinggir jalan ya jangan gitu. Karena membahayakan anak-anak itu juga. Betul. Nah kalau aturan sendiri kan juga ada terkait dengan desibel berapa besarnya suara. Itu dari Kemenhub seperti apa Pak? Duduk aturannya Pak Budi? Ada jumlah desibel tertentu, karena desibel itu mengatur satu kualifikasi tertentu untuk mereka yang di sekitarnya dan juga di busnya gitu. Dalam suatu waktu tertentu, kalau itu masif, mengganggu. Betul. Mengganggu. Betul. Nah oleh karenanya kita pelan-pelan. Ini ada suatu kreativitas, kita nggak boleh frontal. Kita ajak omong, kita jelaskan mengapa aturan itu ada gitu. Karena pada dasarnya pemerintah memang membuat aturan, tetapi kita harus hati-hati. Jangan aturan ini membelenggu masyarakat menjadi suatu kotak-kotak yang akhirnya mereka pasif gitu ya. Jadi kreativitas, ide harus kita terima, kita diskusi gitu. Kalau ternyata peraturan ini terlalu menghambat, ya kita bisa bicara. Gitu. Apakah ini sudah disosialisasikan Pak? Mungkin ke PO Bus atau ke Organda mungkin? Belum. Minggu ini kita akan, setelah tahun baru ini baru kita akan bahas bersama-sama. Biasanya kalau ada satu case, biasanya kita undang Organda untuk bicara. Ya, bicara topiknya apa, peraturannya apa. Apakah peraturan ini bisa dijalankan atau tidak. Dalam hal dia punya alasan-alasan tertentu yang menyatakan bahwasanya peraturan ini berlebihan, menyusahkan. Nah, kita review. Tapi kalau memang ini valid dan bisa memang mengatur tata laksana daripada bis itu dengan baik, mengapa tidak? Apakah klakson Telolet ini nanti akan hanya diatur untuk bis, katakanlah bus antar kota, antar provinsi atau akap saja, ataukah untuk angkutan umum secara general Pak? Karena gini lah, Telolet sejarahnya ini memang di bis. Sebaiknya memang dijadikan karakter bis saja gitu. Ya, dan mobil kan signature besar style gitu. ya Pak ya? Signature style. Kalau angkot pakai itu nggak cocok lah gitu. Ya bagi angkot cuma di perkotaan bikin bising Pak. Kalau mungkin kalau akap mungkin banyak. Lewat Bukit Barisan butuh klakson dari jarak jauh supaya orang minggir, itu juga bisa dibutuhkan Pak ya. Nah tapi nanti kira-kira dari pengemudi sendiri apakah sudah ada masukan Pak ya langsung ke Bapak, ke Kementerian Bapak mengenai nanti seperti apa sih aturan ini sebaiknya dijalankan atau diterapkan oleh Kementerian Bapak? Belum ada yang terstruktur ya, tapi biasanya sekali lagi kita dengan asosiasi. Karena asosiasi itu sebelum kita mengundang, mereka mengundang lah PU atau supir bus kan. Tapi di sisi lain memang harus kita berikan satu edukasi yang bagus. Karena beberapa supir bus juga keberatan. Bayangin kalau dia mestinya 60 kilo atau 1 jam, karena ya dicegat-cegat bisa 1 jam 30 menit kan kasihan juga gitu. Baik. Jadi memang kita mesti diskusi, tapi saya menganggap ini kreativitas yang harus diangkat. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut Pak Budi. Dan pemirsa kita rehat sejenak dan iTalk akan segera kembali sesaat lagi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.